Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas properti real estate dengan beranggotakan Marta Street itu akan membahas tentang kelemahan properti. Nadir Siringaringo akan membahas kesimpulan apa yang bisa diambil. Siti Nuraini akan membahas kelemahan properti. Yana Pensela akan membahas definisi properti. Kita tentunya tahu bahwa investasi properti adalah investasi yang risikonya itu lebih kecil daripada investasi yang lain. Tanah dan bangunan akan semakin langka, oleh karena itu orang yang investasi properti tidak akan rugi. Mari kita simak alasannya. Apa itu properti? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Pansela. Di sini saya dari kelompok 6 ingin membahas materi tentang investasi properti dan real estate. Tapi sebelumnya izinkan saya di sini akan menjelaskan beberapa definisi dari properti tersebut dan real estate tersebut. Nih, pertama, properti. Properti merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu properties yang artinya entitas kepemilikan suatu benda oleh seseorang yang bersifat eksklusif. Nah, contohnya, kalau teman-teman punya sebuah mobil dengan atas nama teman-teman sendiri, bahwa itu bisa dikategorikan, bisa disebut itu properti teman-teman sendiri. Baik berupa mobil tersebut bisa digunakan dengan adanya penggadaian ataupun mau dipakai sendiri, ataupun yang terakhir lebih parah yaitu untuk bisa aja dibuang tanpa begitu saja. Tetapi di Indonesia lebih tepatnya kata-kata properti digunakan sebagai untuk tanah dan bangunan, yang lebih tepatnya yang begitu. Apa kelebihan dari investasi properti real estate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraini dari MA 17B1 Keuangan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan investasi properti real estate. Investasi jenis ini di mana investasinya itu berupa real asset, investasi yang mempunyai resiko yang cenderung sedikit juga. Makanya di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan investasi properti real estate. Yang pertama itu nilainya cenderung positif. Nilainya cenderung positif itu misal Anda mempunyai investasi jangka panjang dana pensiun, berarti yang Anda pilih. Kalau Anda mempunyai investasi jangka pendek, berarti misal Anda membeli sebuah bangunan lalu Anda memperbaikinya dan Anda menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Nah, tanpa Anda harus menunggu lama. Nah, yang keduanya itu di sini Anda akan mendapatkan pendapatan pasif. Misal Anda mempunyai investasi bangunan untuk masa depan, Anda bisa menyewakannya kalau Anda tidak Anda tinggali ya rumah tersebut. Nah, dari situ Anda akan mendapatkan pendapatan pasif. Sedangkan bangunan itu tetap milik Anda. Dari situ Anda udah melihat bahwa itu adalah sebuah keuntungan. Nah, yang ketiga itu tidak akan tergusur inflasi, di mana seperti bangunan dan tanah ini adalah kebutuhan primer semua orang. Semakin lama maka akan semakin langka harga. Nah, hal itu akan menyebabkan harganya akan terus naik. Yang keempatnya itu bisa dianggunkan. Nah, misal Anda ingin mempunyai 2 investasi tapi Anda tidak mempunyai uang, nah Anda bisa menjadikan surat bangunan atau tanah ini sebagai anggunan ke bank. Itu akan lebih cepat di ACC juga. Nah, dari sini Anda bisa menggunakannya untuk investasi yang lain. Dari sini pun Anda bisa dilihat bahwa Anda sudah mempunyai 2 investasi sekaligus tanpa menghilangkan investasi sebelumnya. Nah, yang untuk investasi yang kelimanya itu investasi bersifat fisik. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa investasi properti real estate ini berupa real asset di mana fisiknya itu ada, berwujud. Misal bangunan, Anda kan bisa melihat, tanah Anda bisa melihat. Namun jika Anda tidak tertarik untuk investasi properti real estate ini, Anda juga bisa yang lainnya, bisa reksadana atau apapun, terserah. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Apa kelemahan dari investasi properti real estate? Perkenalkan, nama saya Marta Sihite. Di sini saya mau menjelaskan tentang kelemahan investasi properti. Pertama, investasi padat modal.
Kelemahan lain dari investasi properti yaitu investasi padat modal. Mengapa demikian? Karena semakin besar modal yang ditanamkan dalam investasi, relatif semakin besar pula hasil yang didapatkan dari investasi properti tersebut. Kedua, investasi jangka panjang. Investasi properti dapat didefinisikan sebagai investasi jangka panjang yang memiliki horizon rata-rata 3-5 tahun untuk mendapatkan capital gain yang berarti. Ketiga, waktu lama untuk membeli. Hal lain yang menjadi kelemahan investasi properti yaitu waktu lama untuk membeli properti, memakan waktu kurang lebih sebulan dimulai dari mencari data, melakukan survei hingga melakukan transaksi. Keempat, beban perawatan. Beban perawatan properti cukup tinggi agar mendapatkan income sewa atau kenaikan harga jual dalam kondisi properti yang bagus. Itu artinya Anda sebagai pemilik properti harus mengeluarkan beban perawatan. Yang terakhir yaitu kehancuran fisik bangunan. Investasi properti memiliki resiko kehancuran tanah dan bangunan yang disebabkan oleh bencana alam seperti longsor, gempa, tsunami, dan lain-lain. Namun hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan asuransi, sehingga secara praktis risiko kehancuran akibat bencana dapat dihilangkan. Berupa apa sajakah investasi properti real estate selain rumah dan bangunan? Perkenalkan, nama saya Nonder Seringoringo. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan tentang bagaimana kita berinvestasi properti. Nah, kini Anda sudah memahami tentang bagaimana kita berinvestasi properti, termasuk kelebihan dan risikonya. Anda bisa menganalisis dan mengambil keputusan yang tepat jika Anda ingin berinvestasi properti. Jangan mudah menyerah. Ingat bahwa bisnis properti ini adalah bisnis yang pada umumnya memiliki keuntungan yang sangat tinggi jika Anda serius menjalankannya. Namun, jika Anda ragu ingin berinvestasi properti, Anda bisa berpindah ke pihak lain, seperti saham, reksadana, logam mulia, dan deposit, dan masih banyak lainnya. Demikianlah video vlog dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Nah, ini salah satu contoh iklan pemasaran properti berbentuk bangunan ya, yang itu salah satunya perumahan. Semoga ulasan kami bisa membantu Anda yang ingin berinvestasi properti. Terima kasih.